Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Biarkan aku sendiri. Bagus, puji Adam lagi sambil membelai pucuk kepala Jenar. Sekarang latihan mengapung ya, condongkan badanmu ke depan pelan-pelan. Seperti ini, Jenar mengikuti perintah Adam. Ya seperti itu, buka kedua kaki dan lenganmu. Jangan khawatir, aku sanggah badanmu dengan tangan. Setelah bisa aku lepas pelan-pelan. Oke, tapi aku masih takut Adam. Coba dulu, aku di sini. Baiklah. Jenar melakukan apa yang diperintah oleh Adam. Bagaimana, bisa kan? Ya, sementara latihannya cukup, besok kita lanjutkan lagi oke? Sekarang kamu mandi. Oke, Jenar berjalan ke tepi kolam untuk naik ke atas. Tiba dari belakang Adam memegang pinggangnya, mengangkat tubuhnya ke atas dan mendudukkan di pinggir kolam. Terima kasih, ucap Jenar. Kamu masuk saja dulu. Aku mau berenang sebentar, ucap Adam. Aku tidak mau kamu melihat bagaimana reaksi adikku setelah berenang denganmu, batin Adam. Sementara itu di ruang keluarga Mama memperhatikan interaksi di antara Jenar dan Adam. Kenapa sih Mama ngotot Jenar harus bisa berenang? Mama khawatir, Pak. Khawatir soal apa? Jenar itu terlalu polos, Pak. Belum tahu bagaimana menarik perhatian seorang pria. Yah, dia kan masih muda, belum berpengalaman, Ma. Nyatanya dia bisa membuat Adam cemburu. Iya, Mama tahu. Adam sekarang sudah banyak berubah. Tapi Pak informanku mengatakan Jessica sudah pulang ke Indonesia. Bagaimana kalau dia kembali menggoda Adam? Ma, Papa yakin Jenar tidak akan melepaskan Adam begitu saja. Mereka sudah suami istri yang sah. Ingat Pak, Jessica itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Kalau Mama tidak membuat Jenar lebih agresif terhadap Adam, Mama takut dia akan jatuh ke pelukan Jessica lagi. Papa mengerti perasaanmu, Ma. Kita berdoa saja untuk kebahagiaan mereka berdua. Iya, Pak. Mama ingin Jenar dan Adam bahagia untuk selamanya. Doa Mama Indira. Mama tahu bahwa kalian telah membuat kontrak atas pernikahan ini. Mama akan membuat kalian saling jatuh cinta, dan tidak akan berpisah untuk selamanya, batin Mama Indira. Tak terasa sudah 1 minggu ini, Jenar berlatih renang dengan giat, dan hasilnya tidak mengecewakan. Walaupun hanya bisa gaya bebas, tapi sudah termasuk bisa berenang. Banyak teori yang diberikan Adam termasuk bagaimana cara menangani bila perut atau kaki kita tiba kram dan cara menolong orang tenggelam. Jenar. Ya, ini latihan terakhir kita. Aku rasa kamu sudah lulus jadi muridku, ucap Adam. Benarkah? Oh, syukurlah. Aku sendiri juga sudah capek tiap sore latihan terus. Oh, ya, perlu kamu ingat, jangan masuk ke dalam kolam dalam keadaan perut kosong, tanpa pemanasan, karena bisa berakibat fatal. Ya, aku ingat. Bagus, ayo kita latihan. Baik.
Mereka berdua berjalan menuju kolam renang untuk latihan terakhir. Karena acara peresmiannya tinggal 2 minggu lagi. Dan Adam pasti akan disibukkan dengan segala persiapan. Maka latihan renang dihentikan, toh Jenar juga sudah bisa. Aku turun dulu, ucap Adam. Kamu kan belum pemanasan. Nggak apa, aku sudah profesional. Oh, Jenar melakukan pemanasan sendiri. Dia bergerak ke kanan dan ke kiri, peregangan otot sebelum masuk ke dalam kolam. Tiba, Jenar, tolong, teriak Adam. Jenar menoleh sebentar ke arah kolam, dilihatnya Adam yang minta tolong karena tenggelam. Jangan bercanda deh, kamu kan bisa renang, jawab Jenar enteng. Kakiku kram, Jen, helpes. Jenar menoleh lagi, kali ini lebih lama dicarinya Adam. Dia berlari mendekat ke pinggir kolam. Adam, Jenar terus berteriak panik memanggil Adam. Diedarkan seluruh pandangannya ke arah kolam. Dia melihat sosok yang telungkup mengambang. Dengan cepat ia melompat ke dalam kolam berenang menuju sosok itu. Adam, panggil Jenar sambil membalik tubuh Adam. Karena tidak ada jawaban, dibawanya tubuh Adam ke pinggir. Bik Minah, Bik cepat kemari. Ya non, cepat panggil satpam depan Bik. Adam tenggelam, aku tidak kuat mengangkatnya. Baik non, Bik Minah bergegas memanggil satpam. Tak lama 2 orang satpam bertubuh kekar datang dan membantu Jenar mengangkat tubuh Adam ke pinggir kolam. Jenar bergegas keluar dan langsung menghampiri Adam yang masih tak sadarkan diri. Wajahnya panik, tangannya gemetar, melihat orang yang selama ini membuat detak jantungnya tak beraturan tergeletak tak sadarkan diri. Adam, please sadar dong, jangan tinggalkan aku please, ucap Jenar sambil menepuk pipi Adam. Ditempelkan pipinya ke dada Adam untuk mendengar detak jantungnya masih berdetak. Kenapa tidak bernapas? Apa aku harus memberikan napas buatan, pikir Jenar. Sudahlah, dicoba dulu. Jenar segera melakukan tindakan cepor seperti yang pernah diajarkan Adam. Dipompa jantungnya dengan kedua tangannya, kemudian dibuka sedikit mulut Adam dengan segera ditempelkan bibir Jenar ke mulut Adam sambil meniupkan napasnya. Ternyata masih belum berhasil. Adam, ayo sadar dong please, ucap Jenar sambil menitikkan air mata dan terus memompa jantung Adam. Dibuka lagi mulut Adam dengan menghirup banyak udara. Jenar kembali menempelkan bibirnya ke mulut Adam sambil meniupkan udara melalui mulut Adam. Tiba ada tangan yang menahan tengkuknya, dan kemudian bibir Adam mencium bibirnya. Jenar berusaha melepas bibirnya. Adam, Jenar melotot marah. Apa ini maksudnya? Maaf sayang, aku hanya coba tes kamu. Apakah semua teori yang kuberikan kamu bisa memahaminya? Nggak lucu tahu, mata Jenar berkaca-kaca. Kamu tidak tahu betapa paniknya aku. Tadi, aku kira kamu meninggal. Hahaha, hei, kamen, aku tidak akan mati hanya karena tenggelam. Stop bercanda Adam, jangan main dengan nyawa, ucap Jenar sambil menangis.
Ia kemudian berdiri mengambil bat robenya dan meninggalkan Adam. Biminah dan kedua satpam tadi hanya diam dan memandang Jenar yang pergi meninggalkan Adam. Jenar, Jenar, panggil Adam dan berlari menyusul Jenar. Jenar berhenti, ini perintah, teriak Adam. Jenar menghentikan langkahnya. Adam berjalan dan membalikkan badannya. Aku minta maaf, oke? Jenar justru mengeraskan isak tangisnya. Kamu bisa bercanda seperti itu, karena kamu tidak pernah kehilangan orang yang kamu cintai, meninggal di depan matamu, hik. Aku tidak bermaksud seperti itu, aku minta maaf, oke, ucapnya sambil memegang tangan Jenar. Adam, tolong biarkan aku sendiri, beri aku waktu. Adam memandang Jenar dengan tatapan nanar. Ada rasa bersalah di dalam hatinya. Oke, baiklah, Adam melepaskan genggaman tangannya. Jenar segera naik ke atas menuju ke kamarnya. Adam, apa yang terjadi? Tanya Mama Indira. Jenar marah, Ma. Pasti ada alasannya. Yah, niatnya. Adam cuma bercanda, Ma. Bercanda bagaimana? Tadi aku pura tenggelam. Terus Jenar memberikan cepor, maksudku ya cuma buat tes saja. Apakah teori yang aku berikan benar dia pelajari? Keterlaluan kamu. Dulu ayahnya Jenar meninggal karena sesak napas, kemudian kena serangan jantung, itu terjadi di hadapannya. Jadi maksud Mama? Ya. Ibu Yati pernah cerita kalau ayahnya Jenar meninggal di hadapannya. Dia yang saat itu hanya anak kecil, cuma bisa teriak minta tolong, hingga ayahnya meninggal. Aku tidak tahu, Ma. Aku pikir ayahnya meninggal di rumah sakit. Ingat Adam, Jenar itu memiliki masa lalu yang berat. Mama minta sayangi, jaga dan hargai dia. Maaf, Ma, aku tidak tahu. Ya sudah, mungkin saat ini dia butuh waktu menyendiri. Tunggu beberapa saat, setelah itu bujuk dia. Baik, Ma. Adam memutuskan mandi masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Jenar yang sedang tertidur meringkuk di dalam selimut. Bahkan saat makan malam pun dia lewatkan. Adam hanya memandangi istrinya itu diam dalam keheningan. Tak lama kemudian dia ikut tertidur di samping Jenar. Waktu sudah menunjukkan tengah malam, Adam yang terbangun karena ingin ke kamar mandi menoleh ke arah samping. Dia langsung kaget karena tidak mendapati istrinya itu tidur di sampingnya. Jenar, 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 panggilnya sambil mencari ke setiap sudut ruangan kamar mandi, ruang baca, kolam air panas, walk-in closet. Adam keluar kamar menuruni tangga menuju ruang keluarga. Dia melihat ada televisi menyala. Dilihatnya istri Yak, dicarinya sedang duduk menonton kartun lucu. Hei, tidak bisa tidur, sapanya sambil duduk di sebelah Jenar. Jenar menoleh ke arah Adam dan tersenyum sebentar. Mau aku buatkan coklat panas, tawarnya. Boleh, jawab Jenar lirih. Adam bergegas menuju dapur untuk membuatkan Jenar coklat panas. Ini diminum dulu mumpung masih panas. Taruh saja di situ. Ayolah, minum sedikit. Baru pertama ini aku membuatkan coklat untuk wanita. Bohong, mantan kamu kan banyak, jawab Jenar sambil mencibir.
Sumpah, ucap Adam serius. Ayolah minum sedikit, pintanya kemudian. Jenar mengambil coklat panas itu dan meminumnya pelan-pelan. Bagaimana? Enak, jawab Jenar dengan tersenyum, kemudian meletakkan coklat itu di atas meja. Jenar. Apakah kau masih marah padaku? Tidak, aku tidak marah padamu, aku tahu, kamu ada trauma dengan kejadian seperti itu. Dari mana kamu tahu? Awalnya dari mama, tapi untuk memastikan, aku tadi telepon ke ibu dan beliau menceritakan semuanya. Aku tidak tahu masa lalumu begitu berat dan kamu melaluinya sendiri. Terus terang dalam hal ini aku keterlaluan. Sungguh, aku berani bersumpah, tidak ada maksud untuk membuatmu sedih. Aku tahu kamu pria yang bertanggung jawab, dan tidak akan memperlakukanku seperti itu. Tapi aku mohon jangan main dengan nyawa. Aku takut dan tidak mau kehilangan orang terdekatku. Maaf, aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu tahu Adam, saat ayah terkena serangan jantung, aku hanya sendirian berteriak minta tolong tapi tidak ada yang datang. Cerita Jenar sampai tanpa terasa air mata jatuh ke pipinya. Shoot, iya aku tahu. Apa yang kamu rasakan, ucap Adam sambil mengangkat tubuh Jenar ke pangkuannya. Aku panik, tanganku gemetar, tenggorokanku sakit karena teriak minta tolong. Aku benar takut saat itu. Dan sekarang aku dihadapkan dengan kejadian serupa. Aku tidak mau kehilangan lagi Adam. Iya, aku mengerti. Aku tidak akan menghilang dari hadapanmu, tanpa izin dari kamu oke. Aku janji, ucap Adam membelai rambut Jenar dengan lembut. Benarkah, kamu janji? Iya aku janji, ucap Adam. Jenar kembali terisak di dada Adam. Sebenarnya, aku pernah panik seperti yang kamu alami, ucap Adam kemudian. Pasti ketika kehilangan Jessica batin Jenar. Dia kembali menangis. Biarkan aku egois kali ini Adam. Biarkan aku tetap memelukmu sampai puas. Walaupun pada kenyataannya kita nantinya akan berpisah. Batin Jenar. Bersambung.